Benar misalnya ya. Tabut Perjanjian saya paham. Kalau misalnya Bintang Timur, Benteng Daud, Benteng Ganik, Rumah Kencana, pohon sukacita kami, itu yang saya agak bingung mencari ini. Gitu Kira-kira tuh. apakah doa-doa kuno dulu berbunyinya seperti itu gitu loh, Pater. Itu doa paling enak, hati paling tenang itu damai. Iya. Begitu kan? Bisa Malam Ciyuli. Selamat malam, Ciyuli. Malam, brother. Salve, salve. Dipanggil. Tes, tes. Mungkin lagi bikin kopi kali ya. Pater kemana nih, Pater? ada di sini. Oh, Pater. Pater, Halo? Dengar tidak? Dengar-dengar. mau tanya Halo, halo. bilangan 323 itu, Pater. Itu Sebentar ya, tahan. siapa, Pater? Kita doa dulu ya. Oh iya, Pater. Siap, siap. Ada yang punya litania Maria kah? Ada yang punya litania Maria? Oh, ditanya ada saya. Tapi gimana caranya ini? Oke, pelan-pelan ya, satu-satu. Ya. Atau Romo pimpin Mari doa kita dulu berdoa biar dalam kita nama mulai. Bapa dan Putra dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. dalam nama Bapa. Silakan Pamfit, doa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu karena Engkau telah menghimpunkan kami dalam diskusi ataupun pembahasan iman Katolik pada malam ini. Bapa, kirim Roh Kudus-Mu supaya menyertai kami sehingga apa yang kami bahas ini menjadi pelajaran yang berguna dalam menjaga ataupun mempertahankan iman kekatolikan kami. Ya Bapa, semoga kami selalu setia dalam panggilan-Mu terlebih di momen Prapaskah ini sehingga kami dapat merenungkan ya sengsara dan wafat Tuhan kami Yesus Kristus sehingga pada hari Paskah nanti kami dapat merayakannya dengan penuh sukacita. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih, Paman Panfit. Sama-sama. Oke, bagaimana nih? Kita Pater, mulai itu dari maksudnya mana? apakah mau bahas 1 Timotius 4:16 atau bagaimana, Pater? Tidak, itu hanya tanda saja. Ya? Tanda supaya orang mau baca. Kita Oh, hanya taruh saja. ya. Tadi saya bertanya itu, Pater. Ya, itu tentang apa namanya, Pater ya? Sebutan-sebutan untuk Bunda kita, Bunda Maria ya. Kalau di awalnya itu kan ya seperti biasa ya di litani orang kudus kan ada Tuhan kasih anak kami Kristus, terus ke bawahnya itu Santa Maria, Santa Perawan Bunda Allah, ya udah hanya yang menarik menurut saya Pater ya, mungkin nanti teman-teman lain juga uh, setelah perawan yang setia itu kan ada yang pertama itu cermin kekudusan ya kan, itu bagaimana itu maksudnya Pater, cermin kekudusan. Terus Dia nanti kan ada imakulat kata. ya, nanti ada tahta kebijaksanaan pohon sukacita kami. Itu bisa dijelaskan satu persatu, Pak. Silakan. Bongkar semua nanti panjang. atau sebagiannya aja, Pak. Yang bikin penasaran aja ini. Pilih mana? Kita pilih sih. Soalnya ini doa yang paling saya suka ini. Sejak Ya, saya maksudnya kecil ini, mana? sejak saya kecil ini ayah saya itu selalu mendaraskan doa ini tiap malam di antara peristiwa Rosario.
Kita pilih yang mana? Yang mana yang kau mau. Oke, yang ya tadi, tadi Pater sudah menjelaskan cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, pohon sukacita kami, bejana rohani, terus bunga mawar yang gaib, benteng Daud, benteng Gading, itu bagaimana itu, Brother? Semua punya pendasaran Biblis ya teman-teman. Ya, Dan ambil saja. Mulai setelah coba engkau baca setelah apa ya? Setelah yang tidak yang mulai dari mana? mulai dari cermin kekudusan. Hmm. Ingat bahwa kitab suci itu ada, saya buat kursus kitab suci sedikit untuk kalian. Atau langsung mutan ya Panfit karena macam ombak macam apa jadi. Belum dimute. Ini masih bunyi di mana nih? Kayak macam. Oke. Nah setelah omong langsung mute karena begitu banyak suara di belakang. Oke. Kursus kitab suci dimulai dengan melihat 4 pokok penting ketika kita melihat sebuah kitab suci. Yang pertama, kitab suci dilihat sebagai sebuah cermin. Apa itu sebuah cermin? Ketika kita melihat cermin, kita melihat diri kita sendiri. Ini yang kita namakan pengidentifikasi. Kita taruh pribadinya Petrus di situ, kita bercermin, saya berapa kali menyangkal. Kita taruh Yudas di situ, kita bilang saya beberapa kali menjual Yesus, hari Minggu pergi main judi, contohnya. Itu yang kita namakan cermin. Kalau kita taruh Maria di situ, pencerminan terhadap Maria yang ada di dalam diri saya itu siapa? Bantu orang yang lemah seperti dia pergi ke Isabel, ataukah bantu orang yang kekurangan, yang kehabisan anggur? Ini yang namanya konsep pertama melihat kitab suci sebagai cermin, pengidentifikasian. Dalam hal ini yang tadi cermin kekudusan, kalau engkau pasang Maria di depan engkau sebagai cermin, apa yang engkau lihat di dalam kekudusanmu, Pamfit? Pamfit, apa yang engkau lihat kekudusan Maria di dalam dirimu? Ya itu masih terlalu jauh ya Pak ya. Artinya perbandingannya itu. Tapi paling tidak dengan saya melihat Bunda Maria, saya berusaha untuk mengarah ke sana gitu loh. Dalam arti mendekati apa yang dimiliki oleh Bunda Maria. Oke, ini juga ada hubungan dengan Immaculata ya. Seperti api yang kesemak-semak dan semak itu tidak terbakar. Immaculata Maria itu bisa analogikan dengan cermin, cahaya tembus tanpa memecahkan cermin itu. Jadi ini penting, jadi cermin kekudusan ya. Kita tahu cermin kekudusan penting sekali. Marcel 1 Lukas 1 ayat 35. Lukas. Dia kudus seperti apa? Lukas 1:35 ya Pak. Marcel. Yulita, apa kabar Yulita? Baik Romo, maaf baru habis doa. Yep. Baik Romo, selamat malam teman-teman semua, salve. Salvate, selamat malam. Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria adalah cermin dari kekudusan karena Roh Kudus akan menaungi engkau, bukan Roh Kudus yang di pendeta-pendeta sebelah bilang bisik, tapi ini Roh Kudus menaungi. Dan anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bisa mengerti Panfit, ketika engkau taruh cermin kekudusan Maria di depan engkau lihat
saya ini masih kurang jauh sekali ya. Saya harus buat apa supaya seperti Maria? Perjuangan saya untuk kekudusan seperti apa? Karena apa? Karena hanya dengan kekudusan seseorang hanya dapat menuntut Allah. Ibrani 12:14. Marcel. Ibrani berapa Pak? Nah, Panti, biar Marcel yang baca karena engkau punya di belakang tuh suara backing soundnya tuh keras sekali. Mungkin di jalan kan? Engkau dengar sih ya, Ber- Marcel. Atau yang lain yang di belakang tidak ada backing sound. Ibrani 12, 14. Oh, kipas angin Pak. Jaringan saya lelet, Pater. Halo? Saya yang baca kamu, Pak Marcel. 12 berapa, Pater? Ibrani 12, 14. Berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, dengar ya Pater. Berusahalah hidup damai dengan Berusahalah semua hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apa lagi? Oke, semoga suara saya jelas Romo ya, karena saya sudah matiin itu tadi AC. Oke, yang lain Pater, selain cermin kekudusan, ada juga benteng Daud. Benteng Daud. Benteng Itu Daud bagaimana? artinya Maria keturunan Daud ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Sangat jelas bahwa Maria keturunan Daud. Daud. Teman-teman bisa lihat silsilahnya Bunda Maria di dalam Lukas bab 2 ya. Nanti kalian bisa lihat di situ nanti baca-baca kitab suci. Oke? Dari keturunan Daud. Lanjut. Apa lagi? Bintang Timur. Yesusnya ya. Yesusnya. Yulita 1 Petrus. Coba 1 Petrus. Yulita 1:19. Karena Yesusnya ya, Pamfit. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang 1 sama. Petrus 1 Petrus 1:19. Ya, Pater. Kalau itu 2 Petrus 1:19. 2 Petrus 1:19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam Marcel, hatimu. engkau punya Kresek-kresek itu. Marcel, engkau punya sinyal. Jaringannya Mbak Pak. Yang Yuli. lain yang lain bangsa dulu. Oke, Mbak Yuli. Ya, jaringan. Petrus 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Siapa ibu dari bintang timur itu? Pamfit. Ya, Theotokos itu, Pater, Bunda Maria. Makanya bintang timur, Hmm, bintang kejora. iya. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita melalui Di antara kita. Ya. Makanya kamu harus kuat dengan firman itu sampai bintang timur datang kembali, terbit lagi. Jadi Katolik yang tidak mau belajar firman Tuhan ini yang jadi persoalan besar. Nanti Pater Marcel nanti karena SMM nanti dia bertanggung jawab terhadap semua gelar Maria di dalam ini
di dalam ini letania. Oke, yang lain lagi saya bantu satu dua dulu. Yang lain. Ya, kalau bagi saya Pater itu aja karena saya sudah memahami semua, hanya beberapa itu tadi yang selama ini ya apa maksudnya ini apa. Kalau yang lain sih saya bisa pahami semua Pater. Itu aja. Mungkin ada teman-teman lain, lagi. Cuma menjalaninya susah, Pak. Berat Jadi itu. jangan melihat Maria terpisah dari Yesus ya. Mau menjalani apa yang dilitani Bunda Maria itu ya harus siap untuk berkorban. Itu saja intinya. Saya nyimak saja dulu. Oke, nyimak. Oke, yang lain teman-teman. Memang panjang. Pater. Semoga saya bisa apa ya? Bisa buat satu file kecil tentang gelar-gelar Bunda Maria dan dalam letania dan dasar biblis. Pater. Yo, Pater, ayat bilangan 31-23 itu, Pater. Itu kadang-kadang bilangan 31. 23. Itu seringkali dipakai Protestan untuk apa ini? Menyanggah ini apa purgatorium itu, Pater. 31, 23. 23, Pater. En una palabra, todo lo que resiste el fuego deberán purificarse poniéndose en el fuego, lavándolos con el agua de purificación. Mereka tidak melihat konteks ya. Konteksnya ya, Pak. Ya, itu yang jadi soalnya. Konteksnya ayat berapa tadi? 23. Engkau sandingkan ke bilangan 19 ayat 9. Amin. Bilangan 19 ayat 9 ya, Pak. Karena mereka tidak mau lihat konteks apa di situ ya. Karena semua orang Israel ada hubungan dengan di sampingnya altar persembahan selalu ada air. Ada semacam yang sekarang kita lanjutkan di dalam gereja Katolik yang namanya pembaptisan itu. Apa namanya kalau di Indonesia? Ya, tempat pembaptisan itu. Selalu ada di samping altar. Itu juga demikian pun bait suci atau kemah pertemuan. Oke, engkau baca dulu air pembersihan di dalam bilangan 19 ayat 9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semua itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Mereka tidak mengerti. Ya, Peter. Engkau sudah mengerti? Iya. Ya, Engkau sudah mengerti ya? Iya, Kaitannya ke sana. saya kemarin juga Hubungan sampaikan. dengan tidak ada hubungan dengan api penyucian di sini tentang Iya, persembahan. Abu yang sisa dari pembakaran itu dibawa keluar kemah dan dicampur dengan air di sana. Sudah dikatakan bahwa ritus pembersihan sudah selesai. Ya, Peter. Engkau bisa mengerti? Bisa, Peter. Makanya ini yang kurang ajar sedikit yang tafsir suka-suka tuh di situ. Itu tadi, Pater. Kemarin itu mereka ngotot sekali. Mereka bilang itu bukan cuman api, tapi ada air juga, sehingga purgatorium itu apa asal-asalan katanya. Tidak ada hubungan dengan purgatorium. Nah itu makanya. Terus saya bilang coba lihat konteksnya. Kau sudah mengerti konteksnya, larinya ke Sudah, Pak. setelah pembakaran. Oke, setelah pembakaran persembahan itu, lalu abu dari persembahan itu yang setelah bakar mereka bawa harus keluar kemah dan apa yang harus dibuat. Engkau baca kembali supaya bilangan 19 ayat 9 supaya mengerti konteks. Kalau tidak memang merusak. Iya. Seperti yang mereka buat rusak semua. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapusan dosa. Berarti mereka penghapusan dosa mereka dalam pengertian ini. Engkau kaitkan dengan
eh, Imamat 5 ayat 4. Kalau mereka berdosa, mereka harus pergi mengaku dosa di imam dan membawa kurban penghapus dosa. Dan imam membakar kurban penghapus dosa itu dan mendengarkan pengakuan dan membakar kurban penghapusan dosa. Setelah itu dia buat apa? Setelah itu dia harus buat seperti yang bilangan ayat 19 ayat 9. Dia harus bawa debu Debu itu. hasil korban itu ke luar dan di sana dibersihkan dengan air. Sudah mengatakan bahwa ritus penghapusan dosamu sudah dimurnikan. Murnikan. Ini dalam pengertian itu, bukan dalam pengertian ini. Itu Pater. Ini api penyucian. Api penyucian sudah beda di Maleaki, di Daniel, di situ. Mereka tidak mengerti. Jadi mau bilang apa ini? Oke, sekarang bagaimana imam melakukan ritus penghapusan dosa? Sekarang kita harus tahu dulu bagaimana orang Israel pergi mengaku dosa. Imamat 5 ayat 4 selama. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Lanjut, apa yang harus dibuat oleh orang Israel? Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya, Oke, sudah itu tugas imam punya. Setelah itu debu yang ada di altar persembahan itu harus dibuat dengan apa debu itu? Ya, dibuatnya seperti apa? Dibuatnya bilangan tadi 19 ayat 9. Dibawa keluar tema di kemah pertemuan atau dibawa keluar bait suci dan di sana dipurifikasi. Yang mereka mati-matian di bilangan 31 itu mereka tidak mengerti konteks. Itu tentang serdadu yang pergi perang dan pulang perang dengan pakaian yang masih ada. ya, Dengan pakaian masih ada, dengan kalau perang kan kalau kau bunuh orang darah taruh kena di kamu pakaian. Dibersihkan dulu. Itu yang dimaksudkan itu. Betul, Pak. Yang saya tidak mengerti, tidak ada hubungan dengan api penyucian. Engkau baca ayat tadi engkau tanya 31, engkau baca dari 30 atau lalu 30. Coba baca dari 29. Ngomong tentang apa di situ? Bilangan, Pak. Yang tadi yang kau tadi di bilangan tadi yang 31 dari 29. Konteksnya apa? Tidak ada hubungan dengan api penyucian. Bilangan 31. Ayat 29. Itu ada hubungan dengan apa? Ya, Pak. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar. Sebab engkau dari 29 nih. Engkau baca dari 20-nya maaf. Oh, dari 20. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas. Oke. Semuanya itu proses setelah perang dan semuanya sekarang engkau ke-28 sebelum 31. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu,
dari keledai dan dari kambing domba. Dari yang Oke, setengah sekarang 29. Imam Eleazar buat apa? dari yang Terhadap setengah semua yang dibawa oleh prajurit-prajurit hasil perang tadi. ya, betul. Apa yang dibuat oleh Imam Eleazar? Ya. Oke. Dari yang setengah yang telah didapat mereka, haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi Dan yang apa yang dibuat 31? kemudian Musa dan Imam Langsung Eleazar 31 apa yang dibuat? ya. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya Oke. orang-orang ya, Jadi pertanyaanmu tadi bilangan berapa? bilangan 23 ayat 23 Peter. 3 dari bab 31. Jadi itulah yang tidak mengerti konteks. Nah itu kemarin saya sudah jelaskan itu Peter, cuman mereka ngotot. Terima kasih Peter. Biar saja. Ini yang Nanti kurang dong ajar lari ini terberit sekolah berit lagi. ini. Kurang ajar ini sekolah skriptura semua orang jadi magisterium. Aduh. Oke. Berarti mereka tidak percaya tidak baca secara perikop ya. Mereka Iya, hanya melihat mereka tidak ayatnya baca. saja. Betul, mereka comot. Mungkin sudah kepepet kah, bagaimana kah? Contohnya kita contoh kecil ya. Kalau ada hubungan dengan purgatorium saya sambung sedikit. Purgatorium itu kita ambil dari 1 Korintus 3 ayat dari 13. Contoh kecil, hanya contoh kecil. Ternyata Paulus ini dia punya konteksnya ambil dari mana dan dibawa kemana. Ini penting sekali. Jadi mereka hanya baca 1 ayat tertutup selesai. Lalu mereka bilang tunjukkan ayat. Kita tunjuk sampai 1000 kali juga tidak akan mengerti. Karena ayat yang mereka bawa itu selesai. Makanya mereka tidak ada namanya komprehensif analogi di dalam penafsiran atau hermeneutik yang ditegaskan oleh Katekismus 114 dari 110 kalau kita mau tentang isi dan keseluruhan. 1 ayat membangun keseluruhan dan 1 ayat itu dibangun oleh keseluruhan. Ini penting. Contoh kecil yang tentang purgatorium. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 13-15. Contoh kecil. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, Paulus mengambilnya dari Maleakhi 3 ayat 2. Maleakhi 3 ayat Diselamatkan seolah-olah dari api. Ini mereka harus mengerti. Kalau tidak mengerti memang susah. Ayat ini tidak dipakai, tidak dibaca. Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan Hari siapakah Tuhan sama seperti Paulus bilang di sana hari Tuhan, di sini hari kedatangannya hari Tuhan. Oke, lanjut. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatua. Oh iya betul. Lanjut. Ia akan duduk Itu seperti kata purgatorium itu di situ tuh. ya betul. Lanjut. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia Sudah selesai. Makanya Paulus ambil ke sana Zakarias 3 tidak, Maleakhi yang sama 4 ayat 1 dulu. Contoh kecil yang mereka bilang tidak ada purgatorium di dalam kitab suci itu tukang tipu semua, Tius percaya. bahwa sesungguhnya hari itu datang,
menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Oke, tadi seperti Paulus bilang, dia bilang dibakar, diuji perbuatanmu di sana. Kalau hangus terbakar, engkau selamat ke sana tuh. engkau ke sana. Nah, kalau belum hangus terbakar, ini masih harus dipurifikasi. Oke. Perkaranya Daniel 12 comot-comot. Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10 ya, Pak. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Makanya Paulus bilang semuanya itu dibersihkan, dimurnikan melalui api. Zakarias 13 ayat 9. Tugasnya Tuhan Allah seperti apa? Zakarias 13 ayat 9 itu. Oke. Aku akan menaruh yang seperti itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab. Sudah. Ya, Pak. Oke, jadi Paulus ambil dari mana? ahli perjanjian lama. Paulus ambil dari mana? Untuk mengatakan 1 Korintus 3:13 tadi. Maleaki, Zakarias, Daniel, Makabe. Pokoknya semua. Daniel, Makabe dan semua. Karena itu tidak bisa masuk ke sana bernoda. Wahyu 21:27. Contoh kecil ya. Ini namanya analogi isi dan keseluruhan sebuah kitab. Jadi satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci. Dan satu ayat ambil bagian di dalam semua keseluruhan kitab suci. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan yang tertulis di dalam kitab kehidupan dihakimi menurut perbuatan. Wahyu yang sama 20 ayat 13. 20 ayat 12. 20 ayat 12. Ayat 12. Siap. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Arti ini lucunya Budia Sali Pendeta bilang yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan tidak dihakimi. Ternyata di sini yang tertulis dalam buku kehidupan dihakimi. Oke, karena itu engkau tidak bisa bernoda masuk ke sana. Apa yang kita bisa buat? Berdoa untuk mereka. 1 Yohanes 5:16-17. Berdoa untuk mereka, sebab ada dosa yang tidak membawa kematian. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau engkau baca apa tadi? 1 Yohanes 5 ayat 16. Ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan
Ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oke, jadi bagi Protestantisme semua dosa mendapatkan kematian, maut. Tetapi Yohanes bilang ada dosa yang tidak membawa kematian. Dan untuk dosa yang tidak membawa kematian ini, kita tugas yang masih hidup di atas bumi ini untuk apa? Berdoa. Berdoa. Supaya apa berdoa? Supaya mereka bisa masuk tak bernoda ke sana. Karena untuk ada di surga, harus Yerusalem surgawi adalah jiwa orang-orang benar yang sudah disempurnakan. Kalau belum disempurnakan, belum bisa masuk ke sana. Ibrani 12 ayat 22-23. Ibrani 12, 22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya roh itu harus disempurnakan untuk masuk ke sana. Surga. Dipurifikasi untuk masuk ke sana. Makanya terus 1 Korintus 3, 13, 15 tentang purgatorium itu mempunyai penjelasan dalam seluruh kitab suci. Aduh, kenapa Mereka Mas? Saya pikir hanya ambil satu ayat, tapi ambil satu yang minta jadi ampun. persoalan. Kesian kan sebenarnya. Miris. Ada Oke. tadi dari Denometer Pater yang komentar bahwa yang diuji api itu hanya orang-orang yang masih hidup di kolom komentar tadi itu. Mereka mengartikan bahwa yang diuji dalam api itu orang yang masih hidup. Terus aku jawab, kalau begitu kalian saling bakar-bakaran kalau gitu, biar hangus semua badan kalian. Di mana yang masih hidup? Itu tadi si Parit namanya itu, sialan tuh orang tuh. Berarti tadi ayat surat Rasul Paulus tadi bilang berdoa untuk mereka yang dosanya bisa diampuni itu. Yohanes bukan di Yohanes. Paulus. Rasul 1 Yohanes 5 ayat 16 17. Ya. Jadi tugas kita tugas itu ditegaskan lagi oleh Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 16-18 dan juga di Makabe nanti kita lihat. Engkau bantu dulu di Paulus mendoakan jiwanya Onesiphorus. Di mana, Pater? 2 Timotius 1 ayat 16-18. 2 Timotius 1:16. 1. Iya. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus. Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Dia mendoakan. Oke, pada harinya. Garis bawahi harinya. Harinya itu di mana? 2 Korintus 5 ayat 10. Hari di mana kita menghadap takhta pengadilan. Ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Bagaimana kita tahu sudah mati? Pada harinya Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan apa yang dilakukannya selama masih hidup, Betul. baik ataupun Jahat. buruk. Kriteria moral di situ. Saya tidak mengerti kenapa Protestan Itu punya tadi, Pater. Aduh. punya penafsiran. Kesalahan mereka itu hanya comot-comot ayat, satu ayat, dua ayat, itulah yang buat. Jadi kalau hanya tahu satu ya tahu semua, ini jadi persoalan. Nah, itu Pater. Persoalan mereka di ideologisasi dengan ayat-ayat itu saja. Iya. Makanya saya juga jadi kasihan ya. Oke, Veronica, Bu Veronica, Bang John, Pater, MKM, Terima kasih banyak. mau silakan. Mau komen apa sih? Silakan. Salve Pater. Iya. Ya, kalau Protestan itu memang mereka kalau orang meninggal itu mereka nggak percaya Pater. Atau kalau pergi ke setiap kuburan untuk siram-siram ampe, apalagi berdoa, mereka tuh memang anti akan kuburan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi mereka menganggap orang yang sudah meninggal itu orang yang sudah tidak punya manfaat lagi. Makanya itu saya pikir, bisa dimulai bukan? Oke, sudah. Sola Grazia dan Sola Fide membuat semuanya memutarbalikkan semua ayat ya. Makanya salah satu alasan Luther mengeluarkan Makabe dari kitab suci. Ini. Maka dia harus keluarkan, dia buat apokrif di sana, dan Protestan menghilangkan itu setelah 307-308 tahun dari kitab suci. Tahun 1825-27 menghilangkan kitab suci Deuterokanonik dari kitab sucinya Protestan. Alasan pertama, alasan mendasar penolakan terhadap Makabe, Deuterokanonik dan Makabe khususnya oleh Luther adalah itu menghilangkan rahmat Tuhan. Berarti Tuhan tidak berkuasa dalam pengertian ini, karena keselamatan hanya karena iman dan hanya karena kasih karunia atau rahmat, maka tidak ada betul lagi bantuan yang lain. Seperti itu konsep Luther, seperti itu. Makanya dia bilang begini, pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu dan percayalah sekuat tenagamu, selesai. Engkau bisa bercabul 1000 kali sehari hanya karena percaya dosamu sudah dihapus, engkau sudah selamat. Dia bilang di tempatnya belas kasih gantikanlah dengan iman. Loco caritatis ponimus fidem. Contoh kecil ya. Jadi karena konsep sola grazia sola fide ini, Bu Veronica, maka membuat mereka harus menghilangkan 2 Makabe Deuterokanonik. Marcel, 2 Makabe 12 ayat 40 dari 43 sampai 46 kira-kira. 44 45. 43 45. 2 Makabe 12. Oke. Doa untuk orang mati tidak ada guna lagi. Sebab Allah sendiri telah mengenyangkan mereka yang mengikat perang melawan kota suci. Bahkan kalau Sebab ketika Kita baca dulu sebentar. Sebab Allah sendiri telah mengenyahkan mereka yang mengikat 2 perang Makabe melawan. 12. Iya, Pak. 2 Makabe 12 ayat 43 sampai 44 sampai 46 dah kalau mau. 2 Makabe. 2 Makabe, engkau baca apa tadi? Sorry, Pak. 12 ya. Demikian Salomo telah mengadakan perayaan 8 hari lamanya. Marcel, 2 Makabe 12, bab 12, ayat 46. Sorry. 44, makanya. Sorry, Pak. Sorry, sebentar. Kalau ada yang sudah ini, tolong. Aku bacain ya. Boleh. Sebab seandainya ia tidak
berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Namun jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal, dalam kesalehan pikirannya itu suci dan saleh, karena itu ia membuat perdamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Lanjut sampai 46. Ini belum 46. Gak ada 46 Romo, sampai 45 aja. Serius nih. Selanjutnya 13. Iya tadi. 22, 45. Iya. Lanjut ke perikop Antikius Eupator. Nggak ada 46 di situ. Hanya 45, Pater. Gak ada Romo. 44 sampai 45. Serius. 2 Makabe 12, nggak ada 46. Bisa lihat di sini. Ya, doa untuk orang mati sudah tadi, hanya 46 tidak ada. Kenapa ya kalian? Iya, kenapa di sini 44 sampai 45? Tapi di iman Katolik ada tulisnya 2 Makabe 12:43 sampai 46 lagi. Iya, ada. Makanya saya tidak mengerti kenapa. Oh iya, tidak apa. Coba dibaca 45 yang terakhir. Yang 45 mau. Yang 45. Namun jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu ia membuat perdamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Oke, dilepaskan dari dosa. Tidak ada yang bilang 45, ada yang dibagi 45 yang tadi panjang jadi 2. Tidak. Oke. Jadi supaya mereka dilepaskan dari apa? Dosa-dosa mereka. Ini yang saudara dan saudariku yang terkasih. Kenapa Luther mau menghilangkan ini? Karena tidak ada hubungan dengan apa tadi? Tidak ada hubungan dengan sola gratia dan Sola gratia. Kurang ajar benar main hilang-hilangkan saja. Jangan marah tuh. Baru lagi Pater, kalau misalnya ada yang meninggal gitu, kita biasa tradisi orang Katolik itu biasanya kan pasti kita memberikan cahaya pada orang meninggal, seperti lilin kita bakar gitu. Untuk mereka itu tidak diadakan, tidak ada. Saya tanya balik lagi sama mereka, baru bunga itu untuk apa? Untuk kalian, saya bilang gitu. Kan mereka ada bunga juga, ya saya bilang bunga yang kamu pajangin di situ untuk apa? Kok lilin yang lebih penting untuk menerangi perjalanan perginya? Perginya kok itu kamu hilangkan gitu. Ya, saya bilang kita ini tidak ada menyembah lilin dan bunga. Saya bilang, jadi apa bedanya bunga yang kamu taruh dengan yang kami taruh lilin? Ya itu tadi yang saya sudah doktrin tentang sola itu dan sola gratia, hanya rahmat dan hanya iman itu yang membuat mereka seperti itu. Berarti orang mati dibuang dikubur selesai, macam seperti itu. Kubur anjing itu. Orang Yahudi dalam namanya Perajaan Sikor, orang Yahudi itu mereka mengulangi kembali nama orang yang setelah meninggal sekurang-kurangnya 4 kali setahun, berdoa untuk orang yang telah meninggal bagi orang Yahudi. Jadi perayaan namanya Zikor ya, teman-teman bisa cari di mana apa itu Zikor di dalam perayaan orang Yahudi. Mengulangi, mendapat daftar kembali nama dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi yang makanya saya tidak mengerti kekristenan dalam pengertian Protestantisme, Protestanlah. Mereka punya akarnya di mana? Akarnya perjanjian lama dan perjanjian baru atau akarnya di mana? Semua ada di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Lalu saya tidak mengerti mereka punya dasarnya siapa yang kasih. Ya kita mengerti bahwa dasar
yang manusia kasih kan mereka punya dasar. Jadi lebih percaya kepada doktrin manusia daripada pengajaran para rasul. Mereka lebih percaya ini saya mengerti. Contoh, Lutheran 1517, Presbyterian 1560, Calvin 1533, Anglikan 1534, Metodista 1791. Maaf, saya hanya ngomong dengan pendirinya. Lutheran 1517 Martin Luther, Presbyterian 1560 John Knox, Calvin 1533 John Calvin, Anglikan 1534 Enrique 8 maaf. Metodista 1791 John Wesley, Saksi Yehova 1876 Charles Russell, Mormon 1830 John Smith. John Smith ini, Mormon ini, dia baca tafsir suka-suka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Maka Mormon John Smith ini mengiyakan poligami dan dia punya 45 atau 46 istri. Baptis 1611 John Smith, apalagi Pentekostas 1901 banyak orang yang mendirikan. Jadi bingung siapa yang mendirikan mereka. Jadi mereka percaya lebih kepada doktrinnya manusia, ajarannya manusia daripada ajarannya Yesus. Dan yang dia dirikan tahun 33 di atas Petrus ini, saya akan mendirikan gerejaku. Selesai. Dan semua mengatakan mereka gereja dan mengatakan gereja Kristus. Bagaimana Mormon berhadapan dengan Adventista atau Mormon berhadapan dengan Pentekosta? Yang satunya mengiyakan poligami karena menafsirkan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Di sini harus punya banyak istri. Anabaptis. Pokoknya suka-suka. Anabaptis. Saksi Yehova. Lutheran Amerika Yesus yang mengizinkan untuk perkawinan sejenis. Iya sekarang siapa yang perkawinan sejenis? Amerika. Metodista. Iya, Metodista. Presbyterian. Betul Pater, Itu. saya ada nonton videonya itu. Jadi yang mana nih? Tadi ada saya tambahan sedikit Pater Hero. Memang kenapa kita ngotot harus meluruskan sejarah yang benar ini? Karena banyak Protestan di Indonesia, mereka menganut apa yang mereka tidak sungguh paham. Dan saya sejak masuk dalam TikTok ini, saya menangkap bahwa yang mereka pelajari adalah sejarah gereja yang sudah dipelintir, sehingga banyak yang terkejut ketika kemudian kita buka semua hal yang tidak dibuka selama ini di Indonesia berkaitan dengan bagaimana prosesnya Luther menyortir Alkitab berdasarkan sola scriptura dan sola fide-nya itu. Kemudian dia menyortir itu dan kemudian membuang apa yang sudah diakui, kanon yang perjanjian lama yang sudah diakui, bahkan dipakai. Septuaginta akan lebih banyak dikutip dalam perjanjian baru. Itu fakta. Studi kitab suci pun bisa komparasi antara jumlah ayat yang dikutip dari Septuaginta itu jauh lebih banyak dibandingkan dari Masoretik. Dan satu hal yang menarik teman-teman semua yang Katolik yang ada dalam room ini, bahwa ada seorang pendeta yang saya akui cukup jujur. Apa yang dia omong sekarang itu bukan hal baru untuk kita para imam Katolik, dan bukan hal baru untuk para profesor Alkitab Protestan seperti Scott Hahn dan teman-temannya yang di Amerika yang sekarang sudah pindah ke Katolik, karena sungguh sudah menyadari bahwa
Alkitab Protestan banyak kontradiksi oleh karena Perjanjian Lama tidak kanon. Jadi Luther membuang kanon yang digunakan oleh gereja sejak mula-mula dan memakai kanon para rabi Yahudi yang dalam penelitian juga oleh para ekseget bahwa ada alasan khusus yang tak disebutkan kenapa mereka kemudian menggunakan membuang, dalam arti bukan karena soal bahwa itu terjemahan dalam bahasa Yunani, tetapi apa yang menjadi teks asli dari Septuaginta, di dalamnya ada Deuterokanonika, itu lebih berbicara banyak tentang Yesus sebagai tokoh mesianik. Jadi di Deuterokanonika justru berbicara tentang Yesus. Jadi termasuk hamba Yahweh. Dan kalau kita melihat kisah-kisah sengsara selama Pekan Suci nanti sampai ke Jumat Agung, puncaknya di Jumat Agung, dan dalam renungan jalan salib kita di setiap hari Jumat, banyak sekali lukisan tentang Yesus sebagai Mesias itu justru lebih banyak di dalam Deuterokanonika, khususnya yang diambil dari Septuaginta. Nah, dengan demikian ada alasan yang tak terkatakan oleh para rabi Yahudi yang kemudian membuang Septuaginta itu dalam kanon mereka, oleh karena di dalam Septuaginta lebih berbicara tentang Yesus sebagai penggenapan dari tokoh mesianik Perjanjian Lama. Maka Protestantisme, dalam hal ini Luther, ketika dia menggunakan kanon Yahudi, maka dia lebih banyak kiblatnya justru kepada rabi Yahudi yang anti mesianik, yang anti Yesus sebagai tokoh mesianik yang harus digenapi dalam Perjanjian Baru dalam dirinya. Dan perlu diingat juga bahwa Yesus dan para rasul lebih banyak menggunakan teks Septuaginta dalam pewartaan mereka dari Bait Allah. Dan di dalam pewartaan para murid, pengajaran para rasul pun mereka lebih banyak menggunakan Septuaginta daripada Masoretik yang dipakai oleh, dan kanon Masoretik itu yang dipakai oleh Luther itu justru dibuat belakangan. Ini sebuah fakta yang kemudian juga ditemukan dalam studi Pendeta Yonatan. Kalau kalian mampir ke Biblikos, channel YouTube Biblikos dari Pendeta Yonatan, kalian akan bisa menyimak bagaimana dari perspektif dia sebagai Protestan Indonesia yang sungguh serius studi, dan itu berkesinambungan dengan yang sudah ditemukan oleh Scott Hahn dan beberapa temannya di Amerika. Kurang-kurangnya ada 4. Saya sudah menjelaskan dalam VT saya juga di bagian tentang kanon Alkitab itu, bahwa banyak profesor doktor kitab suci Protestan di Amerika yang menemukan bahwa Luther menggunakan kanon yang salah, yang justru tidak digunakan oleh Yesus dan para rasul. Dengan demikian, kekacauan teologis dalam Protestantisme itu dimulai dengan menggunakan Alkitab Perjanjian Lama yang tidak kanon. Dan Pendeta Yonatan berani mengatakan itu satu-satunya di Indonesia yang jujur dalam studinya, yang boleh saya katakan. Termasuk mereka yang di Lembaga Alkitab Indonesia agak tidak jujur dalam penerjemahan. Baru belakangan kan kata gereja dimunculkan. Sebelumnya kemudian kata gereja itu tidak pernah dimunculkan dalam terjemahan. Selalu diterjemahkan dengan jemaat. Maka kemudian ketika kita buka bahwa Matius yang berbicara tentang Yesus mendirikan gereja di atas dasar batu karang Petrus itu bukan terjemahan buatan gereja Katolik belakangan, tafsiran gereja Katolik belakangan. Tapi itu juga keyakinan dari para bapak gereja bahwa itulah ayat di mana Yesus mendirikan gereja sebagai sebuah institusi, bukan hanya sebagai umat, sebagai jemaat yang tanpa ada institusi begitu. Jadi itu titik tolaknya dari sana, kesalahan penggunaan
kanon oleh Luther dan membuang Septuaginta. Maka kemudian Scott Hahn dan beberapa teman yang mengatakan, kami harus bertanggung jawab atas pewartaan yang telah kami buat, yang kemudian membuat orang-orang Kristen yang kami wartakan dengan pengajaran kami, mereka tidak lagi mendoakan keselamatan jiwa bagi orang-orang di api penyucian. Ini hal yang mereka sesali dalam perjalanan mereka. Karena pengajaran yang salah itu menyebabkan orang melakukan tindakan yang salah juga. Dan sekian ratus tahun banyak orang Protestan tidak mendoakan keselamatan jiwa orang yang sudah mati oleh karena Luther sudah membuang Deuterokanonika itu dari Alkitab. Padahal jelas di Makabe itu jelas sekali mengatakan pentingnya mendoakan keselamatan jiwa bagi orang yang sudah meninggal. Dan itu dibuang oleh Luther. Awalnya dia menolak praktek penjualan indulgensi, tetapi lama-kelamaan dia malah kemudian membangun sebuah sistem teologi baru yang tidak pernah diajarkan selama 1500 tahun perjalanan gereja. Maka saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh para bapak gereja daripada omongan Calvin dengan tulipnya yang bukan juga seorang teolog, dia seorang pengacara, ngomong tentang teologi, makanya kacau kayak tulip itu. Hanya orang-orang yang cacat logika aja yang bisa menerima itu, tulip itu. Untuk kita yang belajar filsafat, tulip itu tuh penuh dengan termasuk sola scriptura, sola fide, sola gratia, itu tidak pernah diajarkan dalam sejarah gereja selama 1500 tahun. Lalu datang orang-orang ini yang baru muncul belakangan ini mengabaikan seluruh pengajaran gereja selama 1500 tahun. Gila apa? Maka penting untuk disadari umat Katolik di Indonesia bahwa apa yang diajarkan oleh gereja Katolik ini itu dalam kesetiaan dengan pengajaran para rasul, dalam kesetiaan dengan pengajaran para bapak gereja, sehingga kemudian itu harus menjadi pegangan. Jadi kalau mereka menentang, mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang purgatori, Alkitab tidak pernah mengajarkan bagaimana pentingnya mendoakan orang yang sudah meninggal, itu karena kesalahan Luther yang membuangnya. Karena Yesus dan para rasul tidak pernah membuang, para bapak gereja tidak pernah membuang Septuaginta itu dengan Deuterokanonika di dalamnya. Jadi penting, dan saya lihat sejarah gereja Amerika juga akan pelan-pelan dialami oleh gereja Indonesia. Makanya Romo Hero, Romo Patris, dan yang lain-lain yang mau membuka sejarah yang benar itu tetap harus konsisten untuk terus. Meskipun mungkin saja ada juga dari kalangan klerus mungkin ada yang mengatakan, ngapain kita urus Protestan? Ngapain? Itu kan kadang-kadang juga dalam kongregasi kita juga masing-masing juga ada yang pro. Ya tenang-tenang saja. Ada yang relativisme. Tenang-tenang saja, tidak usah ganggu-ganggu mereka, tidak usah saja. Masalah persoalannya Romo Hero, saya mengalami bagaimana sebagai pastor paroki. Banyak OMK saya itu yang kemudian digiring pindah ke sana itu. Dibilang, tidak apa-apa, sama-sama percaya Yesus. Enak saja, sama-sama percaya Yesus. Mau tidak pernah membayangkan bagaimana para bule dulu, pastor-pastor bule yang datang ke Kalimantan, datang ke Papua, meninggalkan kenyamanan negerinya, lalu disikat malaria di sini. Mereka mati, mereka berjuang untuk mengajarkan iman Katolik, muncul generasi baru, tidak apa-apa, sama-sama percaya Yesus. Jadi ini sekarang saya selalu suruh, kalau ada OMK yang nanya itu, gereja yang didirikan oleh Yesus, saya bilang, cari saja di Google, nanti mereka lawan Google aja. Jadi lalu kemudian ada yang komentar, Google kan dikuasai Vatikan, sehingga kalau diketik dengan kata kunci gereja yang didirikan oleh Yesus, keluar jawabannya, itu adalah gereja Katolik. Maka kemudian saya bilang, sekarang salahkan Google, dikuasai oleh Vatikan. Padahal Google itu, dia objektif. Jadi Google pun disalahkan, gilanya itu. Jadi Google pun disalahkan.
Jadi coba ketik sudah dengan kata kunci di Google. Betul, betul. Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu hanya gereja Katolik dan sedikit juga Ortodoks. Tetapi Ortodoks langsung dijelaskan dia pecah dari Katolik. Betul. Jadi dia pecah dari Katolik. Jadi gereja yang sejati yang didirikan ada di atas dasar Yesus, kalau di Google itu tetap gereja Katolik. Jadi sekarang silakan kalian perang dengan Google. Artinya Atau Google lebih pintar, artinya Google lebih pintar. Betul. Google lebih pintar. Ya ada Romo, ChatGPT sekarang sama AI. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Romo Marcel ya. Boleh saya komentar juga, Pastor? Silakan. Ya, Oke. jadi gini, saya sebagai yang masih OMK, belum tua ini Romo, OMK terus ya. Jadi saya yang masih OMK juga, saya bisa merasakan apa yang dimaksud oleh Romo tadi ya. Oh, kita sama saja, kita sama-sama menyembah Yesus kok. Aku tak memandang kau dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pret. Nah, itu. Nyanyian itu seringkali kena kepada OMK, Gereja Katolik. Asal sudah ngomong kita sama saja, semua sama saja, gitu kan. Nah, sehingga menurut saya kehadiran para Romo dan banyak teman-teman yang lain yang kemudian memberikan pemahaman-pemahaman. Tadi juga sebentar saya menonton ada satu orang yang di Romana gitu tadi ya. Dia ngaku-ngaku Katolik tapi menolak KGK 841. Itu sebabnya tadi saya langsung live di YouTube. Mudah-mudahan ditonton nanti orang itu. Nah, jadi KGK 841 ditolak. Jadi pas ditanya, kamu percaya ini? Tanpa dia memahami apa-apa, dia langsung, saya tidak percaya. Waduh, ngaku Katolik tidak mengakui KGK. Ini ya, ini adalah salah satu tugas berat para Romo sih sebenarnya. Untuk hal ini maksudnya memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat jelas kepada para OMK Katolik terutama. Karena memang di zaman sosial media digital ini kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar ke sana ke sini ya, yang digoreng ke sana ke sini. Nah, itu memang puji Tuhan kehadiran para Romo inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Ya, tetapi puji Tuhan saat ini sudah inilah ya, menyebar lah ya, sudah cukup terkenal baik di YouTube juga gitu. Ya, jadi benar kata Romo tadi, memang OMK seringkali contoh lah ya, saya tidak menggunakan contoh di tempat yang lain contohnya. Saya kasih contoh dari daerah saya Romo, saya dari Pulau Nias. Sebentar. Ya. Teman-teman di atas ada yang mau turun supaya Pater Jerry naik satu. Saya aja mau saya turun. Saya turun Romo. Soalnya ada apa sedikit. Terima kasih semua. Romo Jeff ada minta naik. Salam salve semua. Mas DGA, KGK berapa tadi? 841 ya? 841. Ya, 841. Itu mereka framing, oh Tuhannya orang Islam sama dengan Katolik. Itu framingnya. Jadi engkau bisa minta naik mana terjadi. Oke. Sebelum ke situ nanti mungkin para Romo membahas itu. Saya mau mengatakan begini. Yang terjadi dengan OMK di daerah saya Romo, mereka dari kampung adalah orang Katolik. Sampai di kota, mereka terpengaruh dengan nyanyian tadi. Aku tak memandang kau dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lalu mereka bahkan tidak lagi ke gereja Katolik ketika sudah di kota. Mereka perginya ke gereja yang ada di ruko-ruko, ya, yang tepuk-tepuk tangan, main band, pokoknya yang hura-hura lah kelihatannya itu ya, yang katanya itu penuh Roh Kudus katanya ya. Itu banyak ke sana itu. Dan itu salah satu yang dibahas dalam perkumpulan saya. Kebetulan saya ada perkumpulan Romo, namanya Ikatan Katolik Nias. Nah, itu yang menjadi satu keprihatinan di dalam kelompok saya ini. Karena yang kita kenal dari kampung dia seorang Katolik sampai kota karena pengetahuan yang sangat minim, akhirnya terbawa arus ketika
sudah di kota besar, maka tidak lagi ke gereja Katolik. Mereka di ruko sana, di ruko sini, atau bahkan ada yang jadi RT yang lain, gitu ya. Itu contohnya. Jadi benar, saya sangat mendukung Romo Marcel untuk memperbanyak katekese buat kami OMK ini. Terima kasih Romo, itu pendapat saya. Ya, Gea, apa yang kamu alami dalam pengalaman saya tugas di Kalimantan juga dialami di sini situasinya. Itu Betul, fakta Pater. pastoral. Di Itu Kalimantan fakta memang banyak, pastoral. Pater. Itu fakta pastoral yang tidak bisa disangkal. Maka saya kemudian ketika sudah bukan di paroki lagi, saya merasa lebih bebas untuk berkatekese di media sosial soal ini, karena kadang-kadang kan ketika masih di paroki juga kadang-kadang ada wilayah-wilayah paroki kita yang juga harus dilewati oleh kami ketika kami patroli, istilah di NTT atau di sini turne. Jadi ya kadang-kadang demi menjaga kebersamaan itu, kadang-kadang kita juga agak membatasi memberi katekese yang lebih buka-bukaan seperti ini di secara offline gitu kan. Tetapi sekarang saya merasa bahwa penting karena ini tuntutan zaman di mana kita harus benar-benar memberikan garis yang tegas antara ajaran Katolik yang benar dengan ajaran di luar Katolik. Termasuk yang disampaikan Gia tadi, bahwa framing atas katekismus gereja Katolik, yang itu saya sudah jawab dalam 2 viti atau 3 viti saya menjawab soal itu. Bahwa Konsili Vatikan kedua yang kemudian sudah dirangkum semua jawaban-jawabannya itu di dalam katekismus gereja Katolik, secara doktrinal tidak pernah mengubah bahwa keselamatan itu hanya berada dalam Yesus Kristus. Itu Konsili Vatikan kedua tidak pernah merelativisir bahwa keselamatan itu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang merelativisirkan gereja Katolik sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, Konsili Vatikan kedua tidak pernah menganulir semua ajaran dari konsili-konsili sebelumnya, tetap menegaskan bahwa secara doktrinal gereja yang sejati yang didirikan di atas dasar Petrus hanyalah gereja Katolik. Di luar itu, maka kepenuhan kebenaran itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu, komunitas-komunitas di luar Katolik, yaitu Protestantisme, itu hanya disebut sebagai komunitas gerejawi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu komunitas gerejawi, bukan gereja. Hanya gereja Katolik dan Ortodoks yang masih disebut sebagai gereja. Itu dokumen Konsili Vatikan kedua menegaskan itu. Hanya secara pastoral, karena situasi dunia yang plural, maka Konsili Vatikan kedua mengedepankan dialog dengan saudara-saudari kita yang beragama lain, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Termasuk dialog dengan saudara-saudari kita Protestan. Maka kita masih menyebut mereka itu saudara-saudari terpisah, belum dalam kesatuan yang penuh dengan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik yang ditekankan dalam Konsili Nisea Konstantinopel. Dalam kredo ya, dalam kredo Nisea Konstantinopel. Jadi hanya di dalam gereja Katolik inilah kebenaran dan kepenuhan keselamatan itu terjadi. Nah, yang kedua, berkaitan dengan apakah ada keselamatan di luar gereja Katolik. Pertanyaan yang paling mendasar ini, dari semua framing yang dibuat, jelas dalam katekismus, jelas bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan gereja yang didirikannya di atas dasar Petrus. Bagaimana dengan mereka yang di luar itu?
Jika mereka, katekismus jelas menegaskan itu, jika mereka oleh karena berbagai macam alasan tidak mengenal Yesus, tidak ada yang mengajarkan tentang Yesus, tidak ada gereja Katolik di situ, oleh karena itu mereka tidak tahu tentang Yesus, mereka tidak tahu tentang gereja yang didirikan oleh Yesus, yaitu gereja Katolik, maka mereka bisa saja diselamatkan ketika mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana caranya? Itu rahasia. Itu dari Tuhan. Tuhan bisa menyelamatkan siapapun. Kalau dalam ketidaktahuan mereka tentang gereja Katolik, tentang Yesus. Tetapi persoalannya adalah mereka yang tahu di situ ada gereja Katolik, mereka tahu tentang gereja Katolik sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus. Mereka kemudian tahu tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka dengan terbuka menolak, bahkan menentangnya, mereka dalam bahaya tidak diselamatkan. Ini berlaku bagi mereka yang tahu bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus dan kepenuhan keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik. Tetapi mereka juga keluar dari gereja Katolik karena faktor-faktor yang tidak prinsipil, maka mereka dalam bahaya tidak diselamatkan. Katekismus dengan tegas mengatakan itu. Mereka yang murtad dari gereja Katolik ada bahaya tidak diselamatkan. Lalu mereka, saudara-saudari kita Protestan yang sudah dijelaskan berkali-kali tentang kebenaran gereja Katolik, tetapi menentang dan menolaknya sampai kematian, ada bahaya tidak diselamatkan. Maka saya selalu ingatkan umat Katolik, tolong baca katekismus gereja Katolik. Kalau kita mau mengajarkan tentang iman Katolik, berbicara tentang iman Katolik dalam komal-komal dan live kita, tolong cek katekismus gereja Katolik. Itu kompendium, sistematis. Semua pertanyaan iman dan moral itu sudah terangkum di sana. Itu sintesa tafsiran atas ayat Alkitab dalam semangat tradisi suci, dan juga apa yang diajarkan oleh konsili-konsili dalam gereja. Itu semua sudah terangkum. Kalau kita lihat catatan kaki di dalam nomor-nomor katekismus gereja, di situ ada pendapat para santo dan santa, para bapak gereja di sana. Juga di situ ada kutipan dari rujukan terhadap konsili-konsili. Itu menunjukkan apa? Itu kompendiumnya. Maka kalau ngomong tentang soal bagaimana, misalnya ada pendeta yang nantang-nantang terus setiap hari nantang romo-romo itu untuk berdebat itu soal makan darah itu. Umat Katolik cukup cek saja katekismus gereja itu yang berbicara tentang itu. Semua pertanyaan iman dan moral itu semua ada jawabannya di katekismus gereja Katolik. Jadi harus miliki atau unduh yang versi elektronik itu supaya kita punya rujukan terhadap katekismus, sehingga kita tidak bebas menafsirkan ayat Alkitab terpisah dari konteks pengajaran resmi gereja dalam perdebatan atau dalam diskusi kita di ruang-ruang publik, di komal di TikTok atau di YouTube. Penting itu merujuk pada katekismus gereja Katolik dan kitab hukum kanonik ya. Kalau berkaitan dengan hukum gereja, cek ke sana. Itu untuk seluruh kita ya, termasuk kadang-kadang kami juga para imam kadang-kadang saking semangatnya ngomong tanpa rujukan juga dari katekismus gereja Katolik. Padahal di sana itu sudah lengkap semua itu. Termasuk satu-satunya gereja yang punya ajaran yang sistematis, termasuk ajaran tentang bagaimana memberikan upah yang adil terhadap karyawanmu di toko, karyawanmu di perusahaanmu. Itu sudah ada dalam katekismus gereja Katolik. Itu merangkum semuanya. Bagaimana bayi tabung. Kan kadang-kadang umat Katolik juga masih melakukan praktek untuk buat bayi tabung. Karena tidak cek katekismus gereja bicara tentang itu. Bahwa dilarang itu. Menggunakan teknologi bayi tabung itu. Atau fertilisasi in vitro itu. Itu dilarang. Katekismus jelas itu di sana menjawab itu. Nah, termasuk bagaimana bijaksana menggunakan artificial intelligence ya, berkaitan dengan
kecerdasan buatan saat ini. Magisterium sudah memberikan tanggapan. Artinya kita selalu satu langkah di depan. Ada pengajaran resmi yang memandu kita untuk menanggapi situasi-situasi perubahan-perubahan dunia masa kini. Terus berubah tapi tetap setia. Itulah keunggulan gereja Katolik melebihi Ortodoks. Kenapa Ortodoks? Dia tidak semasif Katolik dalam pewartaan. Karena mereka kurang begitu, dalam arti kurang mau berdialog dengan kenyataan dunia saat ini. Dan itu juga diakui oleh banyak teolog Ortodoks juga. Mereka mengakui bahwa mereka satu langkah di belakang saudaranya yang Katolik. Oleh karena mereka kurang terbuka terhadap dunia ini. Dalam arti, prinsip-prinsip iman dan moral kita tetap setia dengan ajaran para rasul. Tetapi sikap dialog, sikap pastoral itulah yang berubah sejak Vatikan kedua itu. Nah, bukan berarti juga bahwa kemudian kita menjadi bablas. Dalam arti bahwa gereja Katolik sejak Vatikan kedua kemudian berkompromi dengan dunia. Tidak. Secara doktrinal tidak pernah ada kompromi. Secara pastoral saja, sikap pastoral saja itu yang berubah. Jadi kadang-kadang juga kita imam-imam di Indonesia ini juga kadang-kadang kemudian menjadi over modernis. Sehingga ketika mau bicara tentang extra ecclesiam nulla salus itu seolah-olah itu menyalahi dokumen Konsili Vatikan kedua. Wih, Konsili Vatikan kedua tidak pernah membatalkan extra ecclesiam nulla salus. Bahwa di luar gereja Katolik tidak ada kebenaran yang penuh dan utuh. Kenapa harus ragu untuk mengatakan itu? Demi toleransi palsu. Jangan kita bertoleransi palsu. Ketika kita bertoleransi palsu, klerus bertoleransi palsu, itu juga berpengaruh terhadap arus bawah ini. Menjadi relativisir. Dan kemudian mengatakan semua gereja sama saja, semua agama sama saja. Lalu kemudian akhirnya membuat umat Katolik sendiri pun ragu-ragu akan kebenaran ajaran imannya. Dan kemudian mengatakan, tidak apa-apa, nikah secara dengan saudara-saudari di Protestan pun tidak apa-apa. Ngikut kebaktian di sana itu tidak apa-apa. Makanya saya ada buat PT yang agak vulgar itu, dengan bahasa yang agak vulgar itu. Bahwa sekalipun Anda tepuk tangan di sana, loncat-loncat di sana, puji Tuhan, haleluya di sana, itu seperti ibadat yang dipimpin oleh awam. Seperti ibadat yang tanpa imam itu. Dan di sana itu hanya istilahnya studi, sharing kitab suci, malam wajib yang di Flores itu, yang di setiap malam wajib itu sharing kitab suci itu. Ibadat lingkungan itu. Tidak ada penyembahan yang sejati di situ. Tidak ada ekaristi di situ. Ibadat yang sejati, penyembahan yang sejati yang diajarkan oleh gereja sejak zaman para rasul ada ekaristi. Itu ibadat yang sejati. Maka kemudian mereka mengatakan Katolik menyembah Maria karena mereka tidak mengerti tentang penyembahan. Yang benar itu kita membedakan antara menghormati dan menyembah. Bagi mereka menghormati itu sudah menyembah. Karena mereka tidak punya penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu hanya terjadi dalam ekaristi, di mana Yesus mengatakan itu di malam perjamuan terakhir. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Bukan inilah simbol tubuhku, inilah simbol darahku. Di Yohanes pun dia mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya. Akan kubangkitkan pada akhir zaman dan hidup selama-lamanya. Dan gereja Katolik masih setia dengan tafsiran ini. Dengan tafsiran dan pengajaran para bapak gereja dan para rasul. Bahwa kita berkumpul pada hari Minggu. Ini juga menjawab kaum Adventis yang selalu menyerang kenapa gereja Katolik mengubah hari Sabat itu menjadi hari Minggu itu. Bahwa kita merayakan bukan lagi Sabat Yahudi. Kita merayakan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Yaitu kita merayakan
Paskah itu, Paskahnya Yesus itu, bukan lagi Paskah Yahudi dalam Ekaristi itu. Kita merayakan Paskahnya orang Kristen itu. Maka Yesus bangkit itu pada hari pertama ya, minggu itu, yaitu hari Minggu. 4 Injil mengatakan jelas di situ. Dia dibangkitkan bukan pada hari Sabat. Dia dibangkitkan pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Jadi ini bukan buatan gereja Katolik. Bahwa kita beribadah pada hari Minggu, merayakan misa pada hari Minggu itu. Itu bukan baru muncul di zaman Konstantinus itu. Itu tuduhan yang sering muncul itu. Itu ditetapkan oleh Konstantinus. Itu dalam kesetiaan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul dan para bapak gereja. Kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Itulah penyembahan yang sejati. Penyembahan yang benar. Jadi walaupun di sana ada roti berbagai macam rasa, itu roti biasa yang dimakan itu di sana itu. Bukan tubuh dan darah Kristus itu. Hanya seorang imam yang ditabiskan dalam suksesi apostolik yang punya kuasa untuk mengubah roti biasa menjadi tubuh Kristus, anggur biasa menjadi darah Kristus. Yang lain tidak. Mereka sama dengan Allah. Maka Scott Hahn dan para pendeta lainnya, dia jago berkhotbah, dia jago kitab suci, hafal ayat-ayat. Dalam konteks Ekaristi mereka tidak akan diberi panggung untuk memberikan khotbah. Karena mereka tahu diri, mereka hanyalah awam. Bukan seorang klerus yang ditabiskan dalam suksesi apostolik untuk punya kuasa untuk mengajarkan secara resmi di dalam konteks Ekaristi dan mengubah tubuh dan darah Kristus, mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam konteks penyembahan yang benar. Jadi hanya di dalam Katolik ada penyembahan yang benar. Yang lain itu penyembahan berhala. Dia menyembah egonya sendiri dengan kreativitas mengubah segala bentuk ibadat itu sesuka hati tanpa tradisi, membuang tradisi yang hidup sejak zaman para rasul dan menciptakan tradisi-tradisi baru. Saya lebih mencintai gerejaku yang menghidupi tradisi ini dengan baik daripada ajaran yang baru muncul 1500 tahun belakangan yang tidak pernah diajarkan, apalagi yang muncul belakangan baru-baru ini mungkin di tahun 2000-an dengan bentuk-bentuk ibadat yang baru itu, yang begitarlah, begoyanglah, berdiskolah di dalam gereja, yang seperti itu. Apalagi muncul lagi sekarang tuh lagi rame ini di Indonesia juga. Romo Hero perlu tahu kelompok-kelompok Mawar Saron ini itu agresif sekali dia menginjili umat Katolik juga, termasuk saksi Yehova ini juga dari pintu rumah ke pintu rumah itu ingin membuat umat Katolik itu tidak yakin dengan ajaran imannya, kemudian pindah ke sana. Jadi semua situasi inilah yang ada di Indonesia ini, mau tidak mau kita harus banyak yang mau terlibat, turun gunung. Dan saya senang kayak Gea ini dan beberapa awam yang lain yang tekun dalam pengajaran iman Katolik yang benar ini. Terus hidup ya semangat kalian itu. Jangan sampai kemudian kalian diam-diam saja. Dan kami mendukung terus di belakangmu. Kadang-kadang kami buat VT itu hanya untuk nambah amunisi untuk kalian tuh. Sengaja supaya buat VT itu untuk amunisi, sebenarnya itu untuk amunisi kalian. Supaya kalian punya, terima kasih. supaya kalian punya bahan kalau nongkrong di komal-komal itu punya bahan. Kita memang door itu sejarah gereja itu kita door juga. Romo Hero mungkin dari bidang biblisnya, saya dari bagian sejarah gereja, Romo Patris mungkin dengan filosofi, landasan filosofisnya, itu menjadi kuat sekali untuk amunisi kalian itu untuk menghadapi kaum Protestantisme yang mengajarkan ajaran-ajaran yang kebanyakan yang sudah lama dianatema dalam gereja Katolik melalui konsili suci
sekarang muncul dalam aneka bentuk varian yang baru. Dia hanya ngubah bungkusnya saja. Seperti yang dikatakan oleh Vanes, oleh saksi Yehova itu kan sudah dikutuk lama itu ajaran-ajaran itu. Kemudian mereka yang menolak juga itu banyak yang sudah dikutuk. Tetapi dia hidup kembali karena memang tidak punya magisterium. Oleh karena itu umat Katolik tetaplah setia dengan iman Katolik, dengan pengajaran yang sehat. Lebih suka kalau datang ke pengajaran para imam daripada kemudian ke pengajaran yang sebelah yang ingin membuat kalian ragu dengan iman Katolikmu. Sekian saja dari saya, kurang lebih tanggapan untuk DGA tadi. Ya, makasih Romo Pater. Oke, Pater Jari. Yuk, hadir. Jari, Yuk. engkau punya. Sekarang engkau bagian. SMM, MSF ini. Oke, kalian hampir-hampir ketemu tuh. Oke, masuk. Kau omong, terserah mau ngomong apa jadi. Baik, salve untuk semuanya, Pater Engkau dan... cerita pengalaman pastoral dulu. Setelah Iya, itu makanya baru. ini kita mau gas dulu ini. Menarik untuk tadi saya sempat tadi mendengar itu soal katekese dan kaum muda itu. Makanya tadi saya minta naik itu tadi. Beberapa tahun terakhir ini kita lihat bahwa rupanya kalau saya membahasakan dengan agak sedikit ya gimana gitu, bahwa gereja turun gunung dalam hal untuk menjelaskan atau berkatekese, dan ini sudah progresif, sudah secara teratur, secara masif, supaya umat itu paham. Karena dihadapkan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, umat seperti diantar ke hutan, lalu kemudian harus memilih yang mana. Belum lagi kita melihat pengaruh Protestantisme. Ini poin kedua yang mau saya bagikan. Pengaruh Protestantisme, mohon maaf ya, ini bukan agama Protestan, tapi Protestantisme itu kadangkala langsung menyentuh kepada mungkin 0, sekian persen menyentuh kepada afeksi manusia seseorang, sehingga itu yang kemudian mengantar rekan-rekan muda umat kita itu pada suatu situasi yang mau memilih kemana, akhirnya ujung-ujung jatuh ke relativisme. Nah, pengaruh Protestantisme dengan gaya relativismenya yang begitu kuat itu kurang lebih yang terjadi, saya mengamati, dan bahkan kalau mau sharing sedikit itu juga terjadi pada diri kita di sini. Yang pertama soal katekese. Ketika kita berkatekese, benar juga seperti tadi Pater Marcel bilang, kadangkala ada juga tantangan. Saya ngalaminya. Sejak saya tebisan sampai sekarang itu saya lebih banyak kalau sudah sebelum berkat penutup itu biasanya katekese. Kadang tematis, kadang lebih kepada hal-hal yang sederhana. Tematis, aksidental, misalnya ada yang seperti ini, lalu sebelum berkat penutup saya memberikan pemahaman. Pengalaman saya beberapa kali itu tantangan itu justru datang dari dalam sendiri. Bahkan ada yang berkomentar seperti ini, ngapain buat kayak gitu, toh ndak akan mengubah. Bahkan ada yang kemudian komentar, ini baru begini dia datang ubah ini, ubah itu, ubah ini. Makanya kadang-kala saya pakai dokumen itu. Saya tunjukkan bahwa ini bukan saya omong dari diri saya sendiri. Saya hanya menjelaskan saja, membacakan ulang saja supaya kalian paham. Misalnya tadi dari kompendium katekismus kita, lalu dari beberapa dokumen misalnya seputar liturgi. Nah, saya katekese secara tematis, biasanya itu saya turun ke stasi-stasi. Nah, ini yang kemudian ada juga feedback yang positif bahwa
umat kemudian sadar mana yang benar dan mana yang kurang benar, dan bahkan tidak benar, seperti Protestantisme yang juga hadir dengan jenis variannya yang kemudian menghantui, mengganggu pelayanan atau ibadat-ibadat dalam gereja. Nah, konteks misalnya orang muda. Beberapa kali pengalaman itu susah dalam arti begini. Pengaruh Protestantisme itu rupanya sudah masuk. Mereka lebih senang karena mungkin dunia anak muda yang lebih ke hura-hura dan lain sebagainya. Membuat mereka menjatuh kepada relativisme yang bisa saja dalam bentuk kekerasan verbal, bisa menyerang gereja, menyerang imam, menyerang kaum berjubah dan lain sebagainya, baik secara verbal maupun lain sebagainya. Karena memang persis saya mengalaminya sendiri. Nanti baru suatu saat nanti coba saya akan WA saja ke Pater Hero secara pribadi. Itu mengerikan dalam hal tertentu. Karena konteks saya di sini itu repot. Kalau mungkin Pater Marcel di Kalbar itu ya lumayan lah, karena kekatolikan masih lumayan. Tapi konteks kami di sini itu yang latar belakangnya pengaruh Protestantismenya kuat, itu agak susah. Kita berkatekese dibilang kita buat begini-begini, kita kemudian mereka menyerang. Akhirnya saya melihat bahwa efek dari penghayatan Protestantisme itu kan pada akhirnya menyerang. Ya, kita lihat beberapa kali dalam VT, bukan beberapa kali saja, banyak kali. Mereka kemudian bukan menyerang argumen atau ya